Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di video pembelajaran Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang rasio yang merupakan sambungan dari materi sebelumnya. Bagi anak-anak Ibu yang belum lihat, nanti link video sebelumnya akan Ibu sematkan di komentar di bawah ini. Nah, ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, itu tentang rasio. Kalau pada video sebelumnya itu Ibu jelaskan tentang cara membuat rasio. Kalau ini rasionya sudah diketahui, justru kita mencari nilai yang lainnya. Contoh seperti ini. Adi dan Budi punya kelereng. Rasio perbandingan kelereng dan Budi misalnya 1:2. Jika kelereng Adi adalah 15, berarti berapa kelereng Budi? Nah, contohnya seperti itu. Atau kita diketahui ada jumlah atau selisih. Nah, ini yang akan kita bahas di video ini. Nah, di sini yang Ibu akan bahas pertama kali yaitu tentang rasio perbandingan biasa. Nantinya Ibu akan bahas tentang rasio perbandingan bertingkat. Nah, untuk rasio perbandingan biasa artinya hanya satu rasio yang dibandingkan. Nah, di sini Ibu menggunakan rumus langsung saja. Rumusnya itu adalah nilai yang ditanya itu sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Rumus yang ini sudah Ibu singkat menjadi seperti ini. Nilai yang ditanya kita singkat dengan NT, nilai yang ditanya. PT, perbandingan yang ditanya. Perbandingan yang diketahui disingkat dengan PD. Kemudian nilai yang diketahui itu disingkat dengan ND. Nah, kemudian perlu dipahami untuk rumus NT dan NT sama dengan PT per PD kali ND. Ingat, NT nilai yang ditanya ini akan berhubungan dengan perbandingan yang ditanya. Nah, ini dia. Sedangkan perbandingan yang diketahui ini berhubungan dengan nilai yang diketahui. Nah, seperti itu. Jadi dia saling berhubungan. Jadi garisnya kalau misalnya Bu lingkari berarti NT berhubungan dengan ini, yang atas dengan yang atas, yang bawah ini dengan yang nilai diketahui. Ibu langsung aja ke contohnya. Nah, di sini Ibu sudah buat soal yaitu nih. Rasio perbandingan jumlah kelereng Budi banding Adi adalah 2:3. Jika banyak kelereng Budi adalah 40, berapakah jumlah kelereng Adi? Nah, seperti itu. Jadi di sini kita sudah diketahui rasio Budi banding Adi jumlah kelerengnya 2:3. Kemudian yang diketahui selanjutnya yaitu dikasih tahu banyak kelereng Budi adalah 40. Ingat ya, rasio itu sama dengan perbandingan. Rasio itu adalah perbandingan terkecil. Berapa jumlah kelereng Adi? Berarti yang ditanya itu adalah kelereng Adi. Maka di sini NT, nilai yang ditanya. Yang ditanya kan bikin di sini jumlah, maka bisa kita tulis. Maka kita bisa tulis NT atau nilai yang ditanya adalah jumlah kelereng Adi. Yang ditanya, yang diketahui ND, nilai yang diketahui adalah jumlah kelereng Budi. Jumlah kelereng Budi tadi berapa? Itu sama dengan 40. Kalau sudah ada kita tulis langsung, karena ini nilai yang ditanya jumlah kelereng Adi belum tahu, kita nggak bisa tulis di sini. Kemudian PT, perbandingan yang ditanya. Jadi yang ditanya siapa? Jumlah kelereng Adi. Maka perbandingannya yang ditanya adalah perbandingannya si Adi. Adi berapa rasionya atau perbandingannya? Kalau di sini Budi banding Adi 2:3, berarti Budinya 2, Adinya 3. Maka rasio atau perbandingan Adi adalah 3. Sedangkan PD itulah perbandingan yang diketahui. Yang diketahui kan si Budi. Maka PD-nya juga perbandingan si Budi. Budi adalah 2. Maka kita langsung aja masukkan ke rumusnya. Nah, di sini rumusnya sudah Ibu bikin. NT sama dengan PT per PD kali ND. Nah, NT adalah nilai yang ditanya. PT nilai yang ditanya. Jadi ini, ingat ya, ini berhubungan dengan yang ini. Sedangkan yang ini berhubungan dengan ini. Jadi kalau NT nilai yang ditanya adalah jumlah kelereng Adi, maka PT perbandingan yang ditanya, maka perbandingannya punya si Adi. Punya Adi berapa? 3. PD-nya nilai yang diketahui kan
kelerengnya Budi 40. Maka perbandingannya si Budi berapa? Yaitu 2. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita coret aja, atau dikali dulu boleh, dibagi dulu boleh. Kalau Ibu langsung dibagi aja. 40 dibagi 2 sama dengan 20. 3 dikali 20 sama dengan 60. Maka jumlah kelereng Adi adalah 60 kelereng. Langsung kita ketahui jumlah kelereng Adi adalah 60 kelereng. Nah, apakah jawaban kita ini benar? Kita uji. Katanya kan rasio Budi banding Adi adalah 2:3. Maka kan kita udah tahu nih, jumlah kelereng Budi banding Adi itu berapa? Budi 40, Adi 60. Kalau kita sederhanakan atau kita bikin rasio ini sama-sama bisa bagi berapa? Bagi 20. 40 bagi 20 2, 60 bagi 23. Maka terbukti rasio banyak kelereng Budi banding Adi adalah 2:3. Maka jawaban kita benar, jumlah kelereng Adi adalah 60 kelereng. Oke, contoh selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada jika rasio banyak uang Dina dan Bella adalah 2:5. Nah, jika jumlah uang mereka adalah 210.000, berapakah uang mereka masing-masing? Nah, ini soalnya lebih kompleks ya dari sebelumnya. Jadi kalau di sini kita dikasih tahu rasio uang Dina banding uang Bella adalah 2:5. Nah, kalau dijumlahin nih uang mereka itu 210, berapakah uang mereka masing-masing? Artinya kita diminta untuk cari berapa uang Dina dan berapa uang Bella. Nah, di sini Ibu sudah memberikan space, di sini uang Dina, di sini uang Bella. Kita cari dulu uang Dina. Berarti di sini tadi kan kita pakai rumus NT sama dengan PT per PD kali ND. NT nilai yang ditanya. Berarti si Dina ini uang Dina termasuk NT, nilai yang ditanya. Uang Bella juga termasuk NT. Jadi dia punya masing-masing. Nah, ND-nya apa? Nilai yang diketahuinya apa? Berarti jumlah uang mereka. Uang mereka tuh uang siapa? Uang Dina dan uang Bella. Berarti uang Dina ditambah uang Bella itu sama, termasuk adalah ND, nilai yang diketahui. Jadi nilai itu bukan perbandingan, ini termasuk diketahui juga, tapi ini bukan nilainya, tapi ini rasio atau perbandingannya. Berarti kalau Ibu tulis di sini ND-nya berapa? ND-nya 210.000. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya apa tadi? NT sama dengan PT per PD kali ND. Nah, nilai yang ditanyanya kita tulis dulu di sini. Uang Dina itu sama dengan PT. Nah, ini kan berhubungan nih, sama-sama yang ditanya. Kalau nilai yang ditanya uang Dina, maka PT-nya perbandingan yang ditanya berarti perbandingan Dina. Berarti ini perbandingan uang Dina. Uang Dina per di sini PD. Yang diketahui di sini apa? Nilai yang diketahui kan uang Dina plus uang Bella. Berarti di sini dikali dulu ya. Dikali nilai diketahui uang Dina plus Bella. Nah, di sini karena di sini nilai yang diketahuinya uang Dina plus uang Bella, maka di sini perbandingan yang diketahui juga perbandingan Dina sama Bella. Jadi ini sama ini berhubungan. Ini sama ini berhubungan. Jadi kalau di sini yang ditanya nilai uang Dina, maka ini perbandingan uang Dina. Kalau di sini nilai yang diketahuinya uang Dina dan Bella, maka ini juga perbandingan Dina dan Bella. Maka di sini perbandingan uang Dina plus Bella. Oke. Kalau misalnya Ibu tulis, nah di sini, oke. Nah, bisa kita tulis di sini uang Dina itu sama dengan perbandingan uang Dina berapa? Kita lihat di sini. Jika uang Dina dan Bella 2:3, berarti Dina 2, Bella 5. Berarti kita bisa tulis di sini 2 per. Di sini perbandingan uang Dina plus Bella. Nah, Dina kan 2, Bella 5. Berarti tinggal tambahin aja 2 tambah 5.
sama dikali uang Dina sama Bella tadi jumlahnya berapa? 210.000. Dan sekarang tinggal kita tulis uang Dina itu sama dengan 2 per 2 tambah 5 7 kali 210.000. Berarti tinggal kita coret 21 bagi 7 sama dengan 3. 2 kali 3 berapa? Sama dengan 6 tambah 0-nya 4, berarti 60.000. Berarti uang Dina adalah 60.000. Seperti itu saja. Nah, kalau uang Bella gimana? Ya udah, uang Bella sama seperti ini, cuma ganti ininya aja. Uang Bella berarti tulis di sini. Ibu langsung aja ya, berarti NT sama dengan PT per PD kali ND. Nah, di sini kan NT-nya uang Bella sama dengan PT, perbandingan ditanya, berarti perbandingan Bella. Karena di sini nilai yang diketahuinya uang Bella plus Dina, maka di sini juga perbandingannya Bella plus Dina. Maka uang Bella itu sama dengan perbandingan Bella berapa tadi? Bella itu 5. 5 per Bella tambah Dina 5 tambah 2 kali 210.000. Ini kita kasih dulu batas. Di sini kita tulis uang Bella sama dengan 5 per 7 kali 5 tambah 2 kan 7 kali 210.000. Sama kayak tadi, 21 bagi 7 itu 3. Maka di sini kita tulis uang Bella sama dengan 210 bagi 70 kan 30.000. 5 kali 30.000 150.000. Nah, kita buktikan kata soal kalau uang mereka dijumlahin tuh 210, bener nggak? Kalau uang Dina ditambah uang Bella tuh 210, 60.000 tambah 150 sama dengan 210. Berarti terbukti jawaban kita benar. Untuk soal berikutnya, jika rasio umur Abi banding Bani adalah 3:7 dan selisih umur mereka itu adalah 20 tahun. Pertanyaannya, berapakah jumlah umur mereka berdua? Maksudnya jumlah umur mereka kalau ditambahin berapa. Terus yang kedua, berapakah umur mereka masing-masing? Nah, sama, kita bisa pakai rumus yang tadi, NT sama dengan PT per PD kali ND. Nah, untuk soal pertama kita langsung jawab aja jumlah umur mereka. Nah, di sini Bu, apa nggak kebalik? Kenapa Ibu nggak jawabnya yang ini dulu, berapa umur mereka baru bisa dijumlahin? Tenang, kalau kita pakai rumus NT, PT, PD kali ND itu kita nggak perlu tahu umur mereka masing-masing. Kita bisa langsung pakai rumusnya. Di sini Ibu jelaskan. Jadi ini lebih cepat pakai rumus NT, jumlah umur mereka. Berarti ini termasuk NT yang ditanya. Maka yang diketahui apa? ND-nya apa? Nilai yang diketahui. Kan selisih umur mereka. Yaitu berapa? 20 tahun. Nah, selisih itu apa? Selisih itu kurang atau bedanya berapa? Misalnya 3 sama 7 selisihnya 4. 7 kurang 3. Nah, kita masuk aja ya ke rumusnya. NT sama dengan PT per PD kali ND. Di sini NT itu adalah jumlah umur mereka. Yang ditanya kan jumlah umur mereka. Maka PT ini kan ngikut sama NT. Kalau NT-nya jumlah umur mereka, maka PT-nya perbandingan jumlah umur mereka. Jumlah umur. Kalau yang per ND kali ND, ND-nya diketahui apa? ND-nya kan selisih umur. Maka P ini juga berhubungan dengan ini. Kalau ini berhubungan dengan ini, kalau ND berhubungan dengan PD. PD perbandingannya, karena ND-nya nilai yang diketahuinya selisih umur, maka PD-nya perbandingan selisih umur. Perbandingan selisih umur. Maka langsung aja kita buat jumlah umur mereka. Kita tulis lagi jumlah umur mereka.
Nah, perbandingan jumlah umur mereka. Ingat, tadi umur mereka itu 3:7. Berarti kalau jumlah umur mereka tinggal kita tambahin. Berarti 3 tambah 7 dikali selisih umur mereka berapa? 20 tahun. Perbandingan selisih umur. Nah, perbandingannya kan 3:7. Rasio itu sama dengan perbandingan ya. 3:7, maka selisihnya tinggal kita kurangin aja. 7 kurang 3. Berarti sama dengan 3 tambah 7, 10. 7 kurang 3, 4 kali 20 tahun. 20 tahun. Berarti 20 bagi 4 sama dengan 5. Berarti 10 kali 5 sama dengan 50 tahun. Gitu aja. Jadi jumlah umur mereka kalau kita jumlahin adalah 50 tahun. Nah, sekarang pertanyaan kedua, yaitu berapakah umur mereka masing-masing. Kita harus tahu umur Abi berapa, Bani berapa. Sama kayak sebelumnya, kita cari umur Dina berapa, umur si Bella berapa. Ya udah, tinggal kita tulis aja di sini umur siapa? Umur Abi. Yang ditanyakan umur Abi, maka di sini adalah perbandingan umur Abi. Ibu langsung aja perbandingan umur Abi dikali yang diketahui kan selisih umur. Maka di sini yang dibuat di bawahnya juga perbandingan selisih umur. Karena dia kan sama. Selisih umur. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini. Kalau di sini selisih, ini juga selisih. Kalau di sini umur Abi, ini juga umur Abi. Kita tulis umur Abi. Abi di sini bukan ayahnya, tapi namanya Abi. Berarti perbandingan umur Abi 3. Ini kan Abi 3, Bani 7. Berarti 3 per. Selisihnya berapa? 7 kurang 3. Kali selisih umur mereka 20 tahun. Ya udah, berarti 3 per 7 kurang 3, 4 kali 20. 20 bagi 4, 5. 3 kali 5, 15 tahun. Inilah umur Abi. Sekarang kita cari umur Bani. Umur Bani kan tadi 7 ya. Langsung aja ya, umur Bani kan 7. Berarti 7 selisihnya berapa? Selisihnya tadi 4 kali 20 tahun. 2 bagi 4 itu 5. 7 kali 5, 35. Berarti 35 tahun umur Bani. Maka kalau kita jumlahin 15 tambah 35 benar 50 tahun. Dan kalau kita kurangin 35 kurang 15, 20 tahun. Jadi terbukti benar. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang rasio perbandingan bertingkat. Nah, di sini adalah rasio perbandingan bertingkat. Artinya, jika ada suatu nilai yang dibandingkan 2 kali dengan nilai yang lain. Contoh seperti ini. Ada rasio A banding B. Kemudian A dibandingkan dengan B. Kemudian B dibandingkan dengan C. Jadi artinya ada nilai yang sama, yaitu B. B ini sudah dibandingkan dengan A. Lalu dia dibandingkan dengan C. Nah, seperti itu di satu soal gitu. Nah, maka ini seperti ini jadinya. Kita harus bikin seperti ini. Terus maka kita kasih lingkaran yang sama ini, kita bikin sejajar, lalu kita kaliin A kali B, lalu yang tengah-tengah ini B kali B banding B kali C. Langsung aja contohnya. Nah, di sini ada contoh rasio perbandingan uang Danu banding Fatih adalah 2:3. Ini banding ya, 2:3. Sedangkan perbandingan uang Fatih banding Fikri adalah 4:5. Nah, ini perbandingan juga. Jika jumlah uang mereka bertiga adalah 70.000, berapakah uang mereka masing-masing? Nah, kita bisa mencarinya apabila kita dapat rasionya ketiga-tiganya seperti yang sebelumnya, yang itu sudah kita cari. Sedangkan ini rasionya terpisah-pisah, Danu banding Fatih 2:3, sedangkan Fatih banding Fikri adalah 4:5. Nah, dia bilang kalau jumlah uang mereka bertiga 70.000. Nah, gimana caranya kita mendapatkan rasio ketiga-tiganya secara sekaligus?
Maka kita wajib bikin seperti ini tadi yang ibu bikin di sini A banding B, B banding C. Artinya di sini ada satu orang yang dibandingkan 2 kali, yaitu Fatih. Fatih dibandingin sama Danu. Kemudian ini Fatih dibandingin sama Fikri. Maka kita harus menyatukan. Kita harus bandingin Danu, Fatih, Fikri. Maka kita bisa tulis seperti ini. Perbandingan atau rasio Danu banding Fatih banding Fikri. Kita bikin seperti itu. Nah, seperti sebelumnya kita bikin dulu Danu banding Fatih berapa? 2 banding 3. Maka kita tulis seperti ini, 2 banding 3. Kemudian Fatih banding Fikri berapa? 4 banding 5. Kita jangan tulis di sini, tapi tulis di bawahnya seperti ini, 4 banding 5. Ini yang Ibu bilang bertingkat di sini, karena Fatih itu bandingin 2 kali, dibandingin sama Danu, dibandingin sama Fikri. Nah, setelah jadi seperti ini, baru kita pakai yang ini, yang Ibu bikin di atas. Kita kalikan dulu, yang tengah ini wajib kita kalikan. Setelah itu, baru kita kalikan ini sama ini. Baru ini sama ini. Nah, seperti itu. Jadi dia seperti bertingkat. Baru kita kalikan 3 kali 4, atau mau dari yang paling tepi kita bikin dulu perbandingannya. 2 kali 4, atau yang tengah boleh. 3 kali 4 berapa? 12. 2 kali 4 8. 3 kali 5 15. Maka dapat perbandingan atau rasio Danu banding Fatih banding Fikri adalah 8 banding 12 banding 15. Baru kita bisa nyari berapa uang mereka masing-masing pakai rumus yang tadi, NT sama dengan PT per PD kali ND. Nah, di sini Ibu akan cari dulu uangnya si Danu. Maka kita bisa tulis di sini uang Danu. Maka ditulis ini. Maka di sini perbandingan uang Danu per yang diketahui apa? Yang diketahui di sini jumlah uang mereka bertiga. Berarti di sini kita bisa tulis jumlah uang Danu plus siapa tadi? Fatih dan Fikri. Maka kalau di sini diketahuinya jumlah uang Danu, Fatih, Fikri, maka otomatis di sini juga perbandingan uang Danu plus Fatih plus Fikri. Jadi sesuai yang diketahui sama perbandingannya. Maka kita tulis perbandingan uang Danu berapa tadi? 8. Kita harus pakai yang ini ya, yang udah fix. 8. Perbandingan uang Danu, Fatih, Fikri. Maka kita tambahin 8 tambah 12 tambah 15. 8 tambah 12 tambah 15 kali jumlah uang Danu, Fikri, dan Fatih adalah 70.000. Tulis di sini 70.000. Sama dengan 8. 8 tambah 12 20. 20 tambah 15 35 kali 70.000. Maka kita bisa tulis 70 bagi 35 dapatnya 2. 8 kali 2 sama dengan 16.000. Maka uang Danu itu adalah 16.000. Sekarang kita cari lagi uang Fatih. Kita pakai rumus yang ini sama, cuma bedanya ini uang Danu, ini uang Fatih. Maka Ibu langsung aja ya ganti perbandingan uang Fatih itu berapa? 12. Berarti 12 per 35 kali 70.000. Karena kan sama aja nih sama yang atas, bedanya cuma di perbandingan uang Danu dan Fatih. 70 bagi 35 dapat 2. 12 kali 2 sama dengan 24.000. Ini dia hasilnya. Oke, sekarang kita cari lagi uang Fikri. Nah, uang Fikri di sini perbandingannya 15. Berarti kita bisa tulis 15 per 35 kali 70.000. Maka kita coret 70 bagi 35 dapat 22 kali 15 sama dengan berapa? 30.000. Bener nggak kalau kita jumlahin? 2 kali 15 30.000 ya. Maka kalau kita jumlahin bener nggak hasilnya 70.000? 16 tambah 24.000 kan 40. 40 tambah 30 70.000. Berarti terbukti benar yang kita
cari. Nah, seperti itulah cara mengerjakan soal rasio, perbandingan biasa dan perbandingan bertingkat. Nah, semoga anak-anak ibu paham dengan materinya. Apabila tidak paham, silakan berkomentar di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.